Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Faktor penyebab pada dasarnya keberadaan hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban. Pengingkaran pelaksanaan kewajiban warga negara akan berakibat terhadap pelanggaran hak. Begitu juga sebaliknya. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terjadi. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut begini. 1. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut hak sementara kewajibannya diabaikan. 2. Sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan timbulnya rasa saling tidak menghargai dan tidak menghormati keberadaan orang lain. 3. Penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. Kekuasaan yang dimaksud bukan hanya pada kekuasaan pemerintah, namun juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang ada di masyarakat. 4. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini dapat membuat seseorang berperilaku seenaknya dan tidak memperdulikan hak orang lain yang harus dihormati. 5. Ketidaktegasan para penegak hukum. Jika para penegak hukum tidak tegas, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan terus terjadi. Ketertiban dan keharmonisan pun tidak akan dapat terwujud. Contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban berupa gambar atau video dari berbagai sumber. Pelanggaran hak adalah perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran hak warga negara ini tercipta akibat kurangnya pengawasan serta tidak berjalannya hukum secara maksimal. Berikut macam-macam pelanggaran hak. 1. Penangkapan dan penahanan seseorang tanpa berdasarkan hukum. 2. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP. 3. Kasus pelanggaran HAM. 4. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Berikut contoh kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Hukuman mati. 2. Tragedi Trisakti. 3. Penggusuran rumah. Pengingkaran kewajiban adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajibannya sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara. Kewajiban mutlak, yaitu kewajiban hak yang tertuju kepada diri sendiri. 2. Kewajiban publik, yaitu kewajiban mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul yang dari perjanjian berkolerasi dengan hak perdata. 3. Kewajiban positif dan negatif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu sedangkan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara secara umum. Kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Berikut contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak membayar pajak, melanggar peraturan perundangan, melakukan perbuatan anarkis, melanggar lalu lintas, melakukan kekerasan, tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara harus dilakukan secara bersinergi oleh seluruh pihak. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara mulai dari lingkungan sehari-hari. Yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban, yakni 1. Penegakan supremasi hukum. Pendekatan hukum dan dialogis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, contohnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara oleh pemerintah, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya menegak dan kewajiban warga negara, mengadilkan kesadaran berbangsa dan negara kepada masyarakat melalui lembaga pendidik formal dan non formal antara kelompok golongan memberi jaminan asasi manusia.